Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di kanal YouTube saya, Dadan Sugianto Channel. Di video kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang ciri-ciri kelinci kita kena kembung atau sembelit dan bagaimana cara penanganannya. Baik teman-teman, jadi ciri-ciri kelinci kita kena kembung dan atau sembelit itu yang pertama adalah makanannya yang kita kasih itu awet, bahkan cenderung tidak dimakan sama sekali. Jadi kelinci kita ketika dia sedang sakit, baik sembelit ataupun kembung, nafsu makannya turun benar-benar drastis, bahkan sampai tidak ada nafsu makan sama sekali, sehingga berakibat makanannya itu awet dan cenderung gak dimakan. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah kelinci yang lagi sakit sembelit ataupun kembung, si kelincinya cenderung menjadi pendiam. Tentu seperti manusia ya, manusia yang sakit cenderung malas beraktivitas karena badannya ngerasa nggak enak. Nah kelinci juga sama, hewan juga sama. Ketika hewan atau kelinci kita sedang merasa kesakitan, dia cenderung menjadi pendiam, dan biasanya dia berada suka di pojokan-pojokan gitu, mojok aja gitu, karena memang ada sesuatu yang dirasa gak enak di badannya. Nah ciri yang ketiga adalah perutnya itu membuncit. Tapi membuncitnya itu bukan karena full keisi makanan, tapi membuncitnya itu seperti membuncit kalau kita kena kembung gitu. Nah ketika kita coba angkat si kelincinya seperti ini misalnya, lalu kita tepuk-tepuk seperti ini, tung tung tung. Nah biasanya kalau kelinci kita kena penyakit kembung atau sembelit, biasanya ada bunyinya tung tung tung, sama seperti kalau kita ya sebagai manusia kena penyakit kembung, ditepuk seperti ini kan kadang suka pung pung pung. Nah kerasa bunyi, sama di hewan juga sama. Itu ciri yang ketiga. Sementara untuk ciri yang keempat adalah feses dan air kencingnya itu cenderung sedikit banget atau bahkan tidak ada sama sekali. Ya kenapa feses sama air kencingnya tidak ada atau cenderung sedikit banget, nggak normal seperti kalau dia makan dan minum normal? Karena makanannya yang dimakan cuma sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Begitu pula dia nafsu minumnya juga hampir nggak ada juga gitu, sehingga akibatnya si feses dan si air kencingnya menjadi sedikit atau bahkan tidak ada. Nah jika teman-teman menemukan kelinci teman-teman dengan ciri-ciri yang 4 tersebut, hampir bisa dipastikan kelinci yang teman-teman punya itu sedang dalam keadaan sakit kembung ataupun sembelit. Nah, cara penanganannya harus cepat banget, karena kelinci ini termasuk hewan yang nokturnal atau aktif di malam hari, sehingga ngecek feses, air kencing dan makanannya habis atau tidak, air kencingnya ada atau tidak, fesesnya banyak atau sedikit, itu ngeceknya di pagi hari. Kalau di waktu aktivitas manusia atau normal ya, katakanlah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ya mereka juga rata-rata nggak ngeluarin feses sama air kencing yang banyak. Itu makanya ngeceknya itu di pagi hari, karena mereka aktifnya di malam hari. Nah jika ketika kita ngecek di pagi hari fesesnya cenderung sedikit, air kencingnya juga cenderung sedikit, makanannya awet, pas ditepuk-tepuk perutnya bunyi, apalagi perilakunya dia cenderung pendiam dan diam di pojokan, maka itu sudah bisa dipastikan kelinci teman-teman itu kena kembung atau sembelit. Nah cara penanganannya harus seketika ya, harus cepat. Nah apa yang biasa saya lakukan di kandang saya adalah dengan memberi jamu khusus kelinci. Dosisnya
Untuk dewasa seperti ini, sekali ngasih itu 1 mili suntikan ya, yang dibuang jarumnya. Nah, caranya teman-teman angkat badan kelincinya. Kalau saya cara ngangkatnya seperti ini ya. Tangan kiri memegang daun telinga, tangan kanan membalikan megang bokong, balikan badan seperti ini. Ini sudah saya siapkan ya, jamu khusus kelincinya sama suntikannya yang seperti ini, yang 1 mili. Lalu cekok ke mulutnya seperti ini. Nah, seperti ini. Cekok ya teman-teman ya. Nah, sampai habis. Kalau untuk yang dewasa, kalau dia udah mulai nolak, nggak usah dimasukin dulu semua, lepasin dulu aja biar dia jilat-jilat dulu. Nah, dalam 1 hari itu dikasih 3 kali, pagi, siang, sore atau malam. Sementara kalau kelincinya masih junior, katakanlah di bawah 3 bulan, itu bisa 1/2 mili. Jadi intinya pemberiannya dalam 1 hari itu 3 kali. Nah, berapa lama obat ini biasanya bereaksi? Jika penanganannya cepat, menurut pengalaman yang saya sudah buktikan di sini di kandang, biasanya di hari ketiga sudah mulai mau makan. Walaupun makanannya belum habis seperti biasanya atau belum rakus seperti biasanya, tapi dia biasanya sudah mulai makan dan sudah mulai minum, dan fesesnya juga sudah berangsur-angsur mulai membanyak, feses dan air kencingnya. Nah, lakukan terus sampai si kelinci kita terlihat makannya normal seperti sedia kala. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di saya untuk penanganan kelinci yang kena sakit kembung ataupun sembelit itu nggak banyak obat-obatan. Saya hanya mengandalkan jamu khusus kelinci saja. Dan alhamdulillah jika penanganannya tepat dan cepat, kelinci yang kena penyakit tersebut di saya selalu bisa tertolong. Biasanya kasus-kasus kelinci yang kena kembung dan sembelit dan tidak tertolong itu karena lambatnya penanganan. Nah, lambatnya penanganan juga mungkin disebabkan karena ketidaktahuan si peternak ataupun si ownernya terhadap ciri-ciri bagaimana kelinci yang kena kembung atau sembelit, sehingga mengakibatkan lambatnya penanganan. Nah teman-teman, ini adalah feses di pagi hari ya dari kelinci-kelinci yang saya punya. Ini adalah contohnya. Nah, ukuran segini itu banyaknya feses ini normal, karena kalau mereka sakit kembung atau sembelit itu pasti sedikit banget. Nah, ini air kencing juga bisa dilihat ya, ada ya, cuma mungkin karena semalam udah kering juga kali ya. Jumlah feses biasanya akan berbeda ketika kita kasih makan dari pagi hingga sore hari. Itu biasanya jumlahnya lebih sedikit, karena ya seperti yang saya bilang, kelinci itu hewan nokturnal, jadi dia aktif di malam hari. Makanya feses sama air kencingnya juga lebih banyak itu ya ketika pagi hari, karena dia beraktivitas dari malam ke pagi kan. Jadi kalau teman-teman ngelihat kok feses kelinci saya sedikit ya, tapi waktunya itu di pagi hari sampai sore, nggak usah khawatir, itu belum memproses kotorannya. Proses kotorannya yang normal itu nanti dilihatnya di pagi hari. Kalau kita mau mendeteksi kesehatan kelinci kita melalui feses atau air kencingnya, saya sarankan makanya pembersihan setempat kotorannya ini ya. Nah, ini itu setiap hari. Kenapa? Karena kalau setiap hari kita bersihkan, otomatis jumlah feses untuk esok harinya lagi itu bisa terpantau sedikit atau tidaknya. Kalau misalkan fesesnya ini hari ini nih saya biarkan seperti ini, nah itu agak susah kan mantaunya. Besoknya itu jumlahnya lebih
jumlahnya banyak seperti ini atau jadi lebih sedikit karena tidak kita bersihkan. Tapi jika kita bersihkan setiap hari, ini kan kalau dibersihkan kurang lebih penampakannya seperti ini lah ya. Nah, ini kan bersih dari kotoran nih, karena memang kandangnya kosong. Nah, kalau bersih seperti ini, besoknya ada kotoran kan ketahuan banyak tidaknya. Seperti yang ini, karena ini kemarin udah saya bersihkan, memang di saya setiap hari saya bersihkan. Sekarang ini ketahuan nih jumlahnya per aktivitas tadi malam sampai pagi ini itu segini. Nah begitu ya, saran saya bersihkan kotorannya setiap hari sehingga kita bisa memantau kesehatannya melalui salah satunya melalui banyaknya feses dan air kencing dari kelinci yang kita punya. Nah mudah-mudahan dengan video ini teman-teman yang belum tahu ciri-ciri kelinci kita kena penyakit kembung dan sembelit, bagaimana juga cara penanganannya, bisa terbantu ya. Harapan saya seperti itu. Baik, terima kasih waktunya. Makasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.